Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 3B yang beranggotakan 1. Yudi Aris, yang kedua Aninita Cahya, yang ketiga Lufi Ratma, yang keempat ada Yana Bekti, dan yang kelima ada Dila Maulida. Ingin memaparkan materi tentang analisis isu global yang telah disampaikan oleh Bapak Sulistiono. Untuk selanjutnya, pengertian dari isu kontemporer adalah isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa, yaitu masa modern atau masa sekarang. Yang kedua, tahap identifikasi isu global. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, ada awal analisis isu. Yang ketiga, ada pemilihan isu utama. Yang keempat, ada analisis penyebab isu. Dan yang kelima, ada penyelesaian isu. Untuk identifikasi isu, kami memilih 4 isu, topik isu, yaitu yang pertama narkoba, korupsi, money laundry, dan terorisme. Untuk narkoba sendiri, itu identifikasinya penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi di kalangan remaja. Yang kedua, korupsi, yaitu penyalahgunaan dana bansos di masa pandemi. Untuk yang ketiga, money laundry, itu meningkatnya kasus pencucian uang di kalangan artis. Dan yang keempat, terorisme, meningkatnya paham radikalisme di Indonesia. Analisis isu. Yang pertama, narkoba. Penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi di kalangan remaja. Peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tidak dilakukan lagi, yang disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, antara lain yaitu rasa ingin tahu yang tinggi atau faktor lingkungan. Lingkungan yang ramah merupakan salah satu faktor terpenting bagi seorang remaja untuk menggunakan narkoba. Salah satu kasus yang terjadi adalah maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di masa pandemi. Analisis isu yang kedua adalah korupsi, yaitu penyalahgunaan dana bansos di masa pandemi. Seperti dalam kasus korupsi bansos COVID-19, Sekda Samosir divonis 1 tahun penjara. Hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Seperti dalam kasus tersebut, mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih dari 944 juta. Analisis isu yang ketiga adalah money laundry, yaitu meningkatnya kasus pencucian uang di kalangan artis. Seperti dalam kasus Doni Salmanan yang diduga cuci uang hingga donasi 1 miliar ke Reza Arab. Hal tersebut mengakibatkan kerugian negara, di mana Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan yang berkedok trading binary. Analisis isu yang keempat adalah terorisme, yaitu meningkatnya paham radikalisme di Indonesia. Pada isu terorisme yang saat ini marak terjadi, contohnya pada kasus penangkapan 2 tersangka terorisme di Jakarta dan 1 di Sumatera Selatan. Kejahatan tersebut didasari oleh paham yang dibuat untuk menginginkan perubahan atau pembaharuan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemilihan isu utama. Pemilihan isu utama ini menggunakan metode USG, merupakan salah satu cara menentukan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scrolling dan dengan mempertimbangkan 3 komponen. Scrolling menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan yang pertama sangat tidak urgent, yang kedua kurang urgent, yang ketiga cukup urgent, yang keempat urgent, dan yang terakhir adalah sangat urgent. Kelompok kami memilih metode USG sebagai pemecahan isu. Yang pertama, yaitu penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi di kalangan remaja dengan skor total 14 dengan prioritas angka 1. Kemudian penyalahgunaan dana bansos di masa pandemi dengan total skor 12 dengan prioritas 2. Kemudian ada meningkatnya kasus pencucian uang di kalangan artis dengan total skor 10 dengan prioritas nomor 4. Yang terakhir ada meningkatnya paham radikalisme di kalangan Indonesia dengan total skor 11 dengan prioritas nomor 3.
Selanjutnya adalah analisis penyebab masalah. Di sini ada 5 analisis penyebab masalah. Yang pertama adalah sistem, yaitu pemahaman agama, pola asuh, opportunity, dan kurang pengetahuan tentang narkoba. Selanjutnya ada surrounding, yaitu pergaulan bebas, kurangnya dukungan sosial dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan juga kurangnya kontrol keluarga, masyarakat sekitar yang toksik. Ada dari people atau manusia objeknya sendiri, yaitu manajemen stres yang tidak dikelola dengan emosi yang belum stabil. Selanjutnya ada material, yaitu penyalahgunaan dari teknologinya. Kemudian ada government, yaitu penegakan hukum terkait narkoba di Indonesia yang masih lemah. Dari kelima analisis penyebab masalah ini, kita bisa menyimpulkan yaitu penyalahgunaan narkoba yang tidak baik. Penyelesaian isu. Penetapan gagasan pemecahan isu alternatif solusi menggunakan metode MC Namara. Yang nomor 1, melakukan sosialisasi ke masyarakat khususnya kalangan remaja terkait dengan bahaya narkoba dengan total 13. Nomor 2, memberikan contoh yang baik dan memberikan pesan positif dengan total 10, meningkatkan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa dengan total 11. Kesimpulan, dapat ditarik kesimpulan isu global yang ada adalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Solusi yang dapat diberikan adalah melakukan sosialisasi ke masyarakat khususnya kalangan remaja terkait dengan bahaya narkoba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.